Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mengajari kalian cara mengkonfigurasi parameter dan sistem prompt pada lokal AI kalian di LM Studio. Jadi, lokal AI kalian bekerja dengan probabilitas. Artinya, setiap kali kita bertanya, model memilih kata dan angka berdasarkan kemungkinan yang paling sesuai. Karena proses ini melibatkan sampling, di mana hasilnya bisa sedikit berbeda atau bahkan menyimpang, padahal pertanyaannya sama. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara AI menjawab dan merespon pertanyaan kita, yakni parameter yang kita berikan pada lokal AI kita. Parameter ini ibarat tombol pengaturan yang menentukan bagaimana AI kita berpikir dan merespon. Mari kita bahas satu persatu parameternya. Parameter pertama yaitu temperatur. Temperatur ini mengontrol tingkat keberagaman dalam pemilihan kata. Jadi, semakin tinggi nilai temperaturnya, semakin besar peluang AI memilih kata yang tidak selalu paling aman atau paling mungkin. Efeknya, kalau temperatur rendah, jawabannya bakal lebih deterministik, konsisten, dan mirip setiap kali ditanya. Cocok untuk tugas teknis, coding, atau jawaban faktual. Kalau temperatur sedang, jawaban seimbang antara kreatif dan tetap relevan. Cocok untuk percakapan umum dan penjelasan yang butuh variasi. Lalu, kalau temperatur tinggi, jawabannya bakal lebih kreatif, imajinatif, kadang menyeleneh, cocok untuk brainstorming, ide-ide unik, atau konten kreatif. Resikonya itu ya bisa ngawur atau tidak konsisten. Lalu setelah itu, parameter kedua itu adalah top K. Jadi, top K itu mengatur seberapa banyak pilihan kata yang dipertimbangkan model. Misalkan, kalau dia lebih kecil, maka jawaban lebih fokus, tapi kadang terasa kaku. Jawaban lebih variatif, tapi bisa melenceng. Top P menentukan seberapa besar probabilitas kumulatif yang diambil dari distribusi kata. Top P rendah, jawaban lebih aman dan konservatif. Sedangkan top P tinggi, jawaban lebih kreatif, tapi beresiko ngawur. Setelah itu adalah repeat penalty. Repeat penalty itu mengontrol seberapa sering kata atau frasa diulang. Jika repeat penalty kita setting dengan nilai rendah, maka AI bisa mengulang kata-kata atau bahkan kata yang tidak perlu. Jadi itu akan menghilangkan detail-detail penting yang harusnya kita menonjolkan. Lalu, kalau kita setting dengan nilai tinggi, maka AI dipaksa lebih variatif, menghindari pengulangan. Setelah itu parameter min P. Parameter min P menentukan ambang batas probabilitas minimum untuk kata yang dipilih. Semakin tinggi, maka kata yang benar-benar relevan yang dipilih. Kalau kita setting semakin rendah, maka lebih banyak kata alternatif bisa muncul. Jadi, setelah itu parameter konteks window. Ini adalah kapasitas memori jangka pendek AI. Kita setting semakin besar, maka AI bisa mengingat percakapan panjang. Namun, kalau kita setting semakin kecil parameternya, maka AI cepat lupa dengan konteks yang kita bicarakan, tapi keunggulannya itu dia bakal lebih ringan dijalankan. Nah, selain parameter, ada juga sistem prompt. Sistem prompt adalah instruksi awal yang kita berikan ke AI sebelum mulai percakapan. Misalnya kita bisa bilang, jawablah dengan gaya guru matematika yang sabar, atau gunakan bahasa santai seperti teman mengobrol. Prompt ini akan membentuk kepribadian dan arah jawaban AI sepanjang sesi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail atau memvisualisasikan cara AI kita memilih tokennya untuk dikeluarkan sebagai outputnya. Jadi di sini saya ambil contoh 5 token dengan probabilitas masing-masingnya seperti di sini. Lalu jika kita masukkan parameter top K-nya dengan nilai 10, maka yang terjadi adalah AI kita akan mengambil keseluruhan token ini. Karena top K ini adalah dia mengambil sebanyak K token atau di sini 10 token dengan probabilitas tertinggi. Lalu, jika kita mengisi parameter min P dengan 0,1, jadi walaupun dia harus memilih 10 token teratas, tapi kita membatasinya dengan minimal probabilitasnya 0,1%. Jadi yang terjadi adalah AI kita akan memilih 4 token ini, karena motor memiliki probabilitas 5% yang dimana di bawah batas min P. Lalu, jika kita memasukkan parameternya top P dengan nilai 0,8, jadi
karena probabilitas yang akan terpilih seperti ini, dan akan disaring dengan parameter top P-nya, di mana kumulatif probabilitas yang setelah difilter akan difilter lagi dengan maksimal 0,8 probabilitas. Misalkan kucing 0,35, lalu anjing 0,25, maka jika ditambahkan adalah 0,60, dan kuda ditambahkan menjadi 0,80. Maka yang terjadi adalah probabilitas yang terpilih hanya sampai kuda saja. Begitulah cara AI kita memilih token yang akan dikeluarkan sebagai outputnya. Jadi parameter-parameter ini sangat membantu kita jika kita ingin mengkonfigurasi model kita, bagaimana cara ia merespon dan menjawab pertanyaan kita. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengajari kalian cara mengkonfigurasinya di LM Studio-nya. Jadi pertama-tama, jika kalian masih berada di UI mode user ini, kalian perlu beralih ke power user atau developer. Karena di UI mode user tidak memiliki settingan konfigurasi ya. Setelah itu di ujung kanan atas ini ada logo kunci untuk settingan konfigurasinya. Setelah itu kita pilih konteks ya. Lalu di sini ada preset. Jadi preset ini disediakan LM Studio untuk menyimpan konfigurasi parameter untuk model kita, supaya kita tidak perlu mengisi dari awal lagi untuk setiap sesi percakapan kita. Jadi di sini kita bikin preset baru. Misalkan saya ingin membuat preset untuk debugging code. Setelah itu di sistem prompt, seperti yang saya jelaskan di awal, sistem prompt itu adalah instruksi awal yang kita berikan kepada AI kita. Jadi di sini untuk debugging code kita bisa memberikan sistem prompt, saya mau kamu sebagai asisten AI dengan spesialisasi mendebug code. Lalu tugasmu untuk yang pertama membaca code yang disediakan teliti. Lalu identifikasi sintaks yang error, kesalahan logika, atau isu rantai. Setelah itu saya ingin kamu menjelaskan penyebab masalahnya dengan langkah demi langkah. Setelah itu berikan saran yang jelas untuk memperbaiki kode atau improvisasi kode. Oke. Setelah itu kita ke bagian menu model. Di sini adalah konfigurasi yang bisa kita setting. Untuk debug code sendiri, saya ingin temperaturnya itu 0.2. Ini termasuk rendah karena saya ingin AI-nya menjelaskannya secara logis dan tidak ngarang ya. Lalu untuk konteks overflow-nya kita ingin rolling window supaya output yang diberikan itu selalu relevan dengan input terakhirnya. Satu ini settingan CPU thread-nya untuk kinerja komputer kita ya. Setelah itu di samplingnya, ini yang top K kita isi dengan 20. Ini termasuk rendah agar konsisten dan relevan. Lalu repeat penalty-nya kita aktifkan, kita berikan dengan 1,2 supaya AI-nya tidak mengulang kata-kata atau penjelasan yang tidak penting. Lalu di minimal sampling, karena untuk debugging code kita tidak mau dia
merubah code yang seharusnya benar menjadi salah, kita mengisi dengan 0,1 agar konteks yang dia pilih bakal sangat relevan. Untuk toples sampling kita isi dengan 0,6 saja agar jawaban yang dihasilkan yang paling mungkin benar dan tidak membuat code yang benar sebelumnya menjadi tetap salah. Setelah itu kita save presetnya. Di sini kita bisa cek ya, dengan kita tanya apa preset yang kamu gunakan sekarang. Oke, di sini berarti preset yang kita konfigurasi untuk model ini berhasil dipakai dengan dia. Kita juga bisa gunakan model lain untuk menggunakan preset yang sama. Misalkan DeepSeek. Kita bikin chat baru saja, lalu kita tanya preset yang kamu gunakan sekarang. Oke, jadi dia menggunakan preset spesialisasi menebak kode ya. Jadi sebenarnya preset yang kita buat ini juga sebagai lingkup konteks yang kita berikan sebelum kita memulai percakapan. Jadi AI kita bakal fokus dengan pertanyaan yang akan kita berikan. Jadi begini saja video tutorial kali ini untuk mengkonfigurasi parameter-parameter dan sistem prompt untuk model AI kalian. Jadi semoga membantu. Terima kasih.